Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Sasmi dalam pelajaran matematika. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan dalam bentuk persen. Caranya cukup dengan mengalihkan pecahan biasa itu dengan 100%. Langsung saja Bu Sasmi berikan contohnya. Yang pertama, setengah kita rubah ke dalam bentuk persen. Maka kita tulis lagi setengahnya, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini bisa dilakukan penyederhanaan. 2 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Atau anak-anak bisa mencarinya dengan cara 1 dikali 100 itu 100, kemudian dibagi 2, nanti hasilnya akan sama. Kita hitung. 1 dikali 50, 50 dibagi 1 adalah 50%. Kemudian contoh yang kedua adalah 3/4. 3/4 kita rubah ke dalam bentuk persen. Berarti kita tulis lagi 3/4, kemudian dikalikan dengan 100%. Kita cari FPB-nya. Cara menyederhanakannya itu dengan dicari FPB-nya. 4 dan 100 itu masing-masing bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 100 dibagi 4 itu 25. Tinggal kita hitung. 3 dikali 25 itu 75. 75 dibagi 1 hasilnya adalah 75%. Kemudian contoh yang ketiga, 27/10. Kita tulis lagi 27/10-nya, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini ada angka 0, akan lebih mudah. Kita coret 01 di bawah, coret 01 di atas. Kemudian tinggal kita hitung. 27 dikali 10 itu 270 dibagi 1. Hasilnya adalah 270%. Kemudian contoh yang keempat, 5/8. Kita ubah ke dalam bentuk persen, maka 5/8 dikali 100%. 8 dan 100 itu masing-masing bisa dibagi 4. 8 kalau dibagi 4 2, 100 kalau dibagi 4 adalah 25. Nah, tinggal kita hitung. 5 dikali 25 itu adalah 125, kemudian per 2%. Kemudian kita cari dengan cara porogapet. 125 dibagi 2. Berarti kita ambil 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dikali 2 itu 12, kemudian kita kurangkan 5-nya turun, 5 dibagi 2 itu dapat 2, 2 dikali 2 itu 4, kemudian kita kurangkan 5 kurangi 4 itu 1 tidak bisa dibagi 2, maka kita berikan angka 0, kita berikan koma. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, 5 dikali 2 10 kurangi 10 0. Jadi lakukan porogapet sampai hasil yang terakhir itu adalah 0. Sehingga 5/8 itu jika dirubah dalam bentuk persen adalah 62,5%. Begitu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan dalam bentuk persen. Yang kedua, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan dalam bentuk desimal. Kita gunakan contoh soal yang sama. Contoh yang pertama adalah setengah atau 1/2. Kita rubah ke dalam bentuk desimal. Karena tadi kita sudah
mencari dalam bentuk persen, kita tulis dulu 50%. Jika akan dirubah ke dalam bentuk desimal, cukup tuliskan 50-nya. 50. Kemudian diingat persen itu artinya per 100, berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti kita gerakkan sebanyak 2 kali. Diperhatikan pergerakannya. Ini gerak sekali, ini gerak 2 kali. Nah, berhenti di sini. Ketika dia berhenti, kita berikan tanda koma. Kemudian tambahkan angka 0 di depannya. Jadi 1/2 itu sama dengan 0,50 atau juga boleh ditulis 0,5. Jadi 0 yang di belakang boleh dihilangkan. Itu cara yang pertama. Bu Sasmi akan ajarkan dengan cara yang kedua. Kita lakukan dengan cara porogapet. Satunya di dalam, 2-nya di luar. 1 dibagi 2 itu nggak bisa, sehingga kita tambahkan 0 di belakang, hasilnya kita berikan angka 0 dan koma. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. 10 kurangi 10 hasilnya adalah 0. Jadi diperoleh hasil yang sama. 1 dibagi 2 atau 1/2 itu hasilnya kalau dirubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,5. Kemudian contoh yang kedua, 3/4. Tadi sudah diperoleh hasil 75%. Berarti cukup tulis hasilnya 75. Kemudian kita gerakkan sebanyak 2 kali seperti tadi. 1, 2. Berhenti di sini. Kita berikan tanda koma dan 0. Jadi 3/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,75. Kita coba dengan cara porogapet. Berarti 3 di dalam, 4 di luar. 3 dibagi 4 nggak bisa, kita tambahkan 0, hasilnya kita berikan 0 dan koma. 30 dikali 4 itu 7. 7 dikali 4 itu 28. Kemudian kita kurangkan. 30 dikurangi 28 itu hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, kita tambahkan angka 0. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4, 20. 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Sama kan hasilnya 0,75. Contoh yang ketiga. 27/10 itu hasilnya adalah 270%. Kita tulis 270-nya. Kemudian kita gerakkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, berhenti di sini. Berikan tanda koma. Nah, jadi 27/10 itu jika dirubah ke dalam bentuk desimal adalah 2,70 atau boleh juga ditulis 2,7. Kita coba dengan cara porogapet. 27 di dalam, 10 di luar. 27 dibagi 10 itu hasilnya adalah 2. 2 dikali 10, 20. Kemudian kita kurangkan. 27 kurangi 20 itu adalah 7. 7 dibagi 10 nggak bisa, kita tambahkan angka 0, kita beri koma. 70 dibagi 10 hasilnya adalah 7. 7 dikali 10 hasilnya /70. Dan 70 kurangi 70 adalah 0. Contoh yang terakhir, yaitu 5/8 kita ubah ke dalam bentuk desimal. Tadi sudah diperoleh hasil 62,5%. Kita tulis 62,5. Sama seperti tadi, kita gerakkan sebanyak 2 kali. Karena komanya ada di sini, kita mulai dari sini. Kita gerakkan 2 kali. 1, 2. Nah, berhenti di sini. Kita berikan koma. Kemudian tambahkan angka 0. Jadi 5/8 dirubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,625. Kita coba dengan cara porogapet. 5 di dalam, 8 di luar. 5 dibagi 8 nggak bisa, kita berikan angka 0. Hasilnya kita berikan 0 dan koma. 50 dibagi 8.
8 dikali berapa yang mendekati 50 tetapi tidak boleh lebih dari 50. Maka 8 dikali 6. 6 dikali 8 itu adalah 48. Kemudian kita kurangkan. 50 kurang 48 adalah 2. 2 dibagi 8 nggak bisa, tambahkan angka 0. 20 dibagi 8 itu hasilnya adalah 2. 2 dikali 8, 16. Kemudian kita kurangkan. 20 dikurangi 16 itu 4. 4 dibagi 8 nggak bisa, kita tambahkan angka 0 lagi. 40 dibagi 8 itu hasilnya adalah 5. 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Kita kurangkan. 40 kurangi 40 hasilnya 0. Anak-anak bebas menggunakan cara yang mana saja, pilihlah cara yang menurut kalian paling mudah. Nah, itu tadi cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan dalam bentuk desimal. Yang ketiga, kita akan belajar mengubah pecahan dalam bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Langsung saja Bu Sasmi berikan contohnya. Yang pertama, 0,3. Nah, jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya seperti apa? Kita ingat di sini bahwa ada satu angka di belakang koma. Nah, jika kalian ingat pelajaran kelas 4, satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Berarti kita tuliskan dulu 10 di sini sebagai penyebut. Kemudian untuk bagian pembilangnya kita tuliskan bilangannya di sini tanpa koma. Kalau di sini kan kita tulisnya 0,3. Nah, di sini Bu Sasmi tulis 0,3. Nah, 0,3 ini kan sama aja sebagai bilangan 3 per 10. Jadi 0 di depan itu tidak dianggap. Kemudian contoh yang kedua, 1,9. Karena masih satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Kemudian tinggal kita tuliskan bilangan ini sebagai pembilang tapi tanpa koma. Jadi 19. Jadi 1,9 itu sama dengan 19 per 10. Kemudian contoh yang ketiga. Sekarang kita coba yang dua angka di belakang koma. 0,67. Perlu diingat bahwa ada dua angka di belakang koma, ada angka 6 dan angka 7 di belakang koma. Jika ada dua angka di belakang koma itu artinya adalah per 100. 100 sebagai penyebut. Kemudian kita tuliskan bilangan ini sebagai pembilangnya 0,67. Nah, 0,67 itu bisa ditulis sebagai 67 per 100. Kemudian contoh yang keempat, 5,28. Masih dua angka di belakang koma, berarti ini adalah per 100. Kemudian kita tuliskan bilangan ini tanpa koma, 528. Sehingga 5,28 itu sama dengan 528 per 100. Kemudian kita akan mengubah jika ada 3 angka di belakang koma. Contohnya 0,875. Perlu diingat ada 3 angka di belakang koma, ada angka 8, 7, dan 5. Itu berarti 3 angka di belakang koma itu artinya adalah per 1000. Tinggal kita tuliskan bilangan ini tanpa koma, 0,875. Nah, 0 di depan itu kan sama aja tidak dianggap, berarti bisa dituliskan 875, 875 per 1000. Demikian materi hari ini, semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.